Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau mendemonstrasikan cara mengabsen siswa dengan scanning barcode. Oke. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mencetak kartu siswa atau student ID card. Nah, gimana cara mencetaknya? Kita harus masuk ke menu students di sini. Kemudian kita pilih salah satu kelas. Contohnya di sini aku menggunakan kelas 2. Oke, kemudian aku klik salah satu siswanya di sini. Terus di sini ada menu baru namanya ID card. Tinggal kita klik aja di sini ID card. Nah, di sini bisa kita temukan ada 3 jenis template. Tinggal dipilih aja nanti teman-teman sukanya pakai template yang mana. Oke. Di sini ada harga untuk template ini 9.000, ini 8.000 dan ini 10.000. Nah, kenapa ini harus berbayar? Karena emang untuk generate template-nya sendiri saya harus pakai plugin orang luar yang mana saya harus bayar mereka gitu untuk satu template-nya. Makanya tidak bisa gratis, teman-teman. Oke. Sekarang kita harus melakukan pembelian dulu untuk salah satu template-nya. Contoh, aku mau melakukan pembelian untuk tipe template dynamic wave di sini. Yang pertama saya lakukan adalah saya harus mengedit dulu nih. Nanti teman-teman edit aja di sini. Nah, apa sih yang bisa kita edit? Yang pertama logo. Logo ini bisa kita edit. Nanti tinggal teman-teman pilih aja di sini mau pakai logo apa, tergantung sekolah masing-masing. Oke, diusahakan nanti ukurannya itu portrait ya, jadi 400 x 400, 300 x 400 gitu. Dan diusahakan juga dia transparan, jadi nanti desainnya itu lebih enak dilihat atau enggak bikin template-nya jelek. Kemudian bisa kita edit juga di sini sekolahnya dan subtitle atau mungkin alamat sekolahnya di sini, tinggal diklik aja ini. Kemudian ini bisa kita edit juga, kartu pelajarnya bisa kita edit. Misalkan di sini aku mau bikin dia kartu siswa, tinggal aku save aja di sini. Kemudian aku save. Oke. Nah, yang lain juga bisa kita edit ya. Contoh di sini foto profil usernya juga, siswanya juga bisa kita edit di sini. Tinggal dipilih aja filenya. Nah, ketika udah selesai, baru kita melakukan pembelian nih. Oke, di sini kita melakukan pembelian untuk template dynamic wave ini. Harganya 9.000 per siswa. Tinggal kita beli aja di sini. Oke. Ini udah langsung bisa kita download ya. Download atau mau kita share langsung ke siswanya bisa. Tinggal di-share aja, nanti mau kirim pakai WA, pakai email atau Telegram atau apapun langsung bisa ya. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca, nanti ada juga bahasa Indonesianya di sini atau pakai bahasa Inggris bisa. Intinya, teman-teman harus daftarin siswa itu berdasarkan nomor induk siswa. Jadi diusahakan aja nomor induk siswanya itu benar-benar ya. Soalnya nanti itu memudahkan buat guru-guru lain melakukan pembelian ini. Gitu. Oke. Setelah misalnya nanti di download, bisa kita cek hasilnya di sini. Tinggal dicek aja di files. Biasanya dia ada di folder image ya, kalau nanti mungkin gak ada di handphone teman-teman. Nanti bisa langsung masuk ke download, tinggal dicari aja template-nya. Oke, di sini udah. Nah, untuk ukuran cetaknya sendiri, teman-teman usahakan nanti menggunakan ukuran KTP. Soalnya nanti biasanya kan kartu siswa itu punya cover ya, atau mungkin punya casing sendiri nanti ya. Jadi biar enak nanti siswanya masukin kartunya ke casingnya gitu. Nanti akan saya kasih tunjuk contoh hasil yang sudah saya cetak. Kurang lebih seperti itu ya buat mencetak kartu siswa. Oke, kemudian kita sekarang ngomongin cara synchronize data pembelian yang telah kita beli dengan yang dibeli oleh guru lain. Oke, jadi kasusnya seperti ini mungkin ya. Di sini ada 2 guru bernama Pak Joko dan Bu Susi. Yang mana kedua guru ini mengajar di kelas yang sama. Contoh di sini Pak Joko mengajar matematika di kelas 2
sedangkan Bu Susi juga mengajar bahasa Indonesia di kelas 2 gitu. Oke. Sedangkan kalau kita cek tadi, si Clark Jensen ini telah melakukan pembelian Pak Joko tadi udah melakukan pembelian kartu siswa untuk Clark Jensen gitu. Nah, sedangkan kalau kita cek di akun Bu Susi, pembelian itu belum ada nih. Nah, nantinya ketika ini tidak ada, Bu Susi tidak bisa melakukan absensi siswa. Jadi ini harus dibeli dulu, baru Bu Susi bisa melakukan scanning barcode. Nah, gimana cara nge-solve-nya biar nanti Bu Susi tidak melakukan pembelian lagi untuk siswa si Clark Jensen ini nih. Nah, fitur itu sudah aku bikin. Tapi yang paling penting teman-teman lakukan adalah pastikan nomor induk siswa ini sama persis nih di tiap guru masing-masing, atau misalkan nanti di satu sekolah itu punya 10 guru dan tiap guru mungkin mengajar di semua kelas, ini harus sama nih, nggak boleh beda. Kalau misalkan ada beda, sedikit perbedaan di nomor induknya, kalau nama bisa beda ya, tapi kalau soal nomor induk ini nggak bisa, soalnya kita gunakan ini buat mengunci pembelian barcode-nya. Nah, kalau dia beda tuh otomatis siswa ini nantinya punya 2 atau punya lebih dari satu barcode atau lebih dari satu kartu gitu. Jadi teman-teman usahakan nanti nomor induk siswa itu benar-benar ya. Nah, kalau kita cek di sini, ini masih, nah nomor induknya udah benar, tapi masih belum bisa melakukan di sini belum ada tanda udah dibeli ya. Nah, itu udah ada sebenarnya fiturnya. Kita harus masuk dulu ke menu profils. Kita cek di sini. Oke, di sini ada menu baru namanya account code. Di sini kalau kita cek, nah account code ini ada perbedaan. Biasanya tiap guru itu ketika dia daftar, dia dapat account code unik tuh per guru. Nah, ini yang harus kita samain nih. Jadi nanti teman-teman bisa tergantung kesepakatan, misalnya apakah mau Pak Joko ngikutin Bu Susi atau mungkin sebaliknya Bu Susi ngikutin Pak Joko. Nah, karena di sini case-nya Pak Joko telah melakukan pembelian barcode, nah Bu Susi mungkin mengikuti Pak Joko aja di sini, baru kita cek, kita update di sini account code-nya biar sama. Oke, di sini sekarang udah sama. Baru kita cek lagi di student study Clark Jensen ini apakah di sini. Nah, di sini sudah hashtag ya. Oke, atau mungkin sebaliknya. Sekarang Bu Susi melakukan pembelian untuk JCG. Kita beli di sini. Sekarang template-nya adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah pembelian yang dilakukan Bu Susi itu sudah terupdate juga di akun Pak Joko. Nah, sekarang kita cek. Nah itu fungsi untuk account code ya. Account code itu nanti bakal banyak banget kita lakukan di update selanjutnya. Misalkan nanti saya punya rencana dimana nanti ketika account code-nya sama, mereka bisa melihat atau saling mengirim data-data siswa atau mungkin saling melakukan report tiap-tiap gurunya gitu, tiap-tiap siswanya. Nah, ini bakal banyak banget nanti kita pakai. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti aplikasi ini dipakai di dalam satu sekolah, dan ini membantu banget buat manage akun sekolahnya ya. Jadi account code ini kayak sama persis sama hampir-hampir mirip lah sama nomor-nomor sekolah masing-masing. Bedanya di sini ketika misalnya guru udah daftar, dia pasti dapat nomor induk di sini, dan ini yang harus kita synchronize atau kita samakan tergantung kesepakatan guru di sekolah masing-masing ya. Oke, sekarang kita melakukan, setelah tadi kartunya udah kita beli, dan sekarang waktunya
kita mendemokan gimana cara ngabsen. Oke, sekarang kita mendemonstrasikan gimana cara absen menggunakan aplikasinya, dan yang akan kita scan adalah kartu siswanya. Di sini aku udah ngeprint ada 3 siswa yang aku print sekarang. Jadi kita akan mendemokan gimana cara absen ketiga siswa ini. Kurang lebih tampilannya seperti ini. 1, 2, 3. Oke, ada 3 template ya. Oke, kemudian untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Di sini aku udah login sebagai salah satu guru. Kalau misalnya kita cek di sini, oke, kelasnya ini belum di absen di tanggal, di tanggal 18 masih kosong ya. Oke, sebelum itu mungkin aku jelasin dulu salah satunya di sini. Ada scan barcode di home screen-nya. Oke, ada beberapa metode ya. Jadi ketika kita nge-scan barcode menggunakan tombol barcode yang scan barcode yang di home, ini kita mengabsen seluruh siswa dalam satu sekolah. Jadi kita bodo amat sama siswanya kelas berapa, kita bodo amat. Jadi nantinya ini digunakan di pagi hari, kemungkinan ada guru piket mungkin ya di sekolahnya yang tugasnya untuk mengabsen siswanya di pagi hari gitu. Terus ada juga yang di sini. Kalau kita cek di sini. Oke, di sini ada scan juga. Kalau yang ini kita nge-scan siswa ini berdasarkan kelas. Jadi ketika kita tekan tombol scan ini berarti kita nggak mengabsen siswa di kelas 1. Kemudian untuk guru-guru yang mengajar by sesi atau by mata pelajaran bisa menggunakan yang di sini. Di sini juga ada juga tombol. Kalau misalkan kita bikin salah satunya. Oke. Jadi ketika guru sesi atau guru yang mengajar mata pelajaran menggunakan ini dia mengabsen siswa ini berdasarkan kelas 1 dan mata pelajarannya dan Indonesia gitu. Oke, sekarang kita akan demokan. Jadi yang akan saya demokan di sini adalah mengabsen seluruh siswa dalam satu sekolah. Kita langsung kita tekan aja scan barcode di sini. Oke, sekarang kita scan. Oke, kalau nantinya itu duplicate scan, itu sebenarnya bukan error ya, tapi emang kecepatan scannya ini lumayan cepat, jadi nggak usah dihiraukan nanti. Itu yang disimpan itu cuma 1 gitu. Kemudian kita scan lagi yang ini. Oke, udah masuk. Jadi ketika notifikasinya nongol berarti siswanya udah berhasil di scan. Untuk satu lagi, karena di sini lumayan gelap, jadi saya juga memvideokan ini di sekitar jam 4:30 ya. Jadi yang tadi kita harus nge-scan-nya di handphone aja, handphone yang di leher saya. Oke, udah di scan juga. Ada 3 siswa tadi. Sekarang kita cek kelas 1. Kalau kita cek di sini, ketiga siswanya harusnya udah masuk di sini nih. Oke, ada 3 siswa ya, Mikasa, Zeni, sama Akaja. Oke, yang lainnya gimana? Yang lainnya otomatis alpha ya. Sebenarnya tampilan di sini dia nggak ada sama sekali, tapi untuk reportnya nanti otomatis ini alpha. Kurang lebih seperti itu untuk cara mengabsennya. Oke, teman-teman, demikian untuk tutorial hari ini, yaitu cara absensi dengan barcode. Nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada kesulitan, bisa langsung menghubungi saya. Bisa langsung hubungi saya di sini. Langsung aja masuk nanti ke help center. Akan saya balas kok. Oke, sekian tutorialnya. Sekian dan terima kasih.